Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas kitab Tazkiyatun Nafs karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala wa ra'ah. Dan kita akan membahas satu tema yang diberi judul oleh penulis Sumumul Qalbil Arba'ah. 4 racun bagi hati. Beliau menyebutkan sebuah keterangan yang disampaikan oleh Abdullah Ibn Mubarak. Tapi sebelumnya beliau menyampaikan sebuah kesimpulan apa yang menyebabkan hati ini terkena racun. Beliau mengatakan, "I'lam annal ma'asi kullaha sumumun lil qalbi." Sadarilah bahwasanya aneka bentuk maksiat semuanya adalah racun bagi hati. Wa asbabun limaradihi wa halakihi, dan menjadi sebab sakitnya hati dan rusaknya hati. Wahia muntinun limaradil qalbi wa iradatuhu ghairu iradatillahi azza wa jalla. Dan dia seperti nanah atau bangkai yang menyebabkan sakitnya hati, sehingga kehendaknya bukan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya cinta dia, benci dia, senang dan dukanya bukan karena Allah tapi karena hawa nafsunya. Wasababun li ziyadati maradihi, dan maksiat merupakan sebab semakin bertambahnya sakit dalam hati. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran di banyak ayat. Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit dalam hatinya. Misalnya di surat Al-Baqarah Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit dalam hati mereka, lalu Allah tambahkan penyakitnya. Sehingga penyakit hati bisa semakin parah, bisa semakin menghilang tergantung dari kondisi masing-masing hati. Kemudian beliau menyampaikan sebuah keterangan dari Ibnul Mubarak rahimahullah. Qala Ibnul Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Aku tahu bahwasanya dosa akan mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha, dan tenggelam dalam dosa. Idman, mudmin artinya pecandu. Dan pecandu dosa yurithu dzulla, akan menyebabkan kehinaan, mengantarkan kepada kehinaan. Wa tarkudz dzunubi hayatul qulub, meninggalkan dosa itu adalah sumber kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan yang terbaik bagimu adalah ketika isyanuha, kau durhaka kepada keinginanmu untuk melakukan maksiat. Jangan kau turuti. Wa khairul li nafsika isyanuha, dan yang terbaik untuk dirimu adalah ketika kau tidak menuruti keinginanmu untuk berbuat maksiat. Demikian yang disampaikan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah wa sadaqa rahimahullah, dan benarlah apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Faman arada salamata qalbihi wa hayatihi fa'alaihi bitakhlisi qalbihi min athari tilkas sumum. Maka siapa yang ingin keselamatan hatinya dan agar hatinya tetap hidup dengan baik, maka dia harus bersihkan hatinya dari pengaruh semua racun itu. Thumma bil muhafadzati alaihi bi'adami ta'ati sumumin jadidah. Kemudian dia jaga hatinya dengan tidak mengambil racun yang baru. Wa idza tanawala syai'an, dan kalaupun ada racun yang masuk, min dzalika khata'un, disebabkan karena kesalahan, sara'a ila mahwi athariha,
dia segera untuk membersihkannya. Namanya orang akan berulang untuk melakukan maksiat. Tapi begitu dia melakukan maksiat, dia bersegera untuk membersihkannya. Bitaubati wal istighfar, dengan bertaubat dan istighfar. Wal hasanatul mahiyah, dan melakukan aneka amal soleh yang bisa menghapus dosa. Dan ini ditegaskan oleh Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah wa atbi'is sayyi'ah al hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu. Apa makna wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha? Allah Ta'ala mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Nabi SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, wa atbi as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang dimaksud mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perbuatan baik di situ ada dua makna. Makna yang pertama adalah taubat. Sehingga maksud dari hadis, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maksudnya adalah dengan bertaubat. Setelah kamu melakukan perbuatan buruk, maka bertaubatlah. Sehingga dengan bertaubat berarti kamu mengiringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Yang kedua adalah dengan melakukan amal soleh. Dengan melakukan amal soleh. Amal soleh yang bisa menghapus perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal baik bisa menghapuskan amal buruk. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Kita coba lihat yudhibna. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Ada di surat Hud ayat 114. Baik. Selanjutnya, wa nuqsidu bis-sumumil arba'ah, dan yang kami maksud dengan 4 racun itu, apa sih yang menyebabkan 4 racun yang itu membuat hati manusia jadi semakin sakit? Yang pertama adalah fudulul kalam, terlalu banyak bicara yang gak perlu. Sehingga orang yang sering bicara, ngomong yang gak perlu, cerita sesuatu yang gak perlu, itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Yang kedua, fudulun nadhar, melihat yang gak perlu. Matanya jelalatan, melihat apapun yang dilihat, yang ingin dilihat, melihat apapun yang mengundang dia untuk melihat. Semua ini bisa menyebabkan hatinya jadi sakit. Yang ketiga, fudulut ta'am, makan yang terlalu berlebihan. Kebanyakan makan. Apapun yang diinginkan, selalu ingin dimakan. Kemudian yang keempat, fudulul mukhalatah, terlalu sering bergaul. Terlalu banyak bergaul, sehingga dia selalu merasa kesepian kalau sendirian.
dan pingin dalam hidupnya selalu ada temennya, kumpul sini kumpul situ, habis kajian nggak langsung pulang, acara kemana, makan-makan, selesai makan-makan besok janjian lagi, gantian makan-makan di mana, muter terus seperti itu. Dan orang kalau sudah kumpul lalu ada makanan, dia ngumpulin dua, ngumpulin lemak sama ngumpulin dosa. Sehingga dengan sebab itu dia akan membuat hatinya semakin sakit. Wahia ashharu hadhis sumum intisharan, dan ini yang paling banyak tersebar di masyarakat. Wa ashadduha ta'thiran fi hayatil qalbi, dan yang paling memberikan pengaruh terhadap kehidupan hati. Baik. Sekarang coba kita lihat berkaitan dengan masalah fudulul kalam. 4 racun bagi hati. Yang pertama adalah banyak bicara. Tentu saja yang dimaksud banyak bicara di sini bicara yang tidak perlu dan sebatas ngobrol untuk urusan dunia, sehingga menyebabkan dia rentan berbuat salah, rentan melakukan kesalahan ketika dia bicara. Kita menyampaikan berita, ada peluang berita yang kita sampaikan itu meleset. Meleset dalam arti gimana, Pak? Salah. Sehingga kita menyampaikan berita ternyata ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi, maka ada sisi dustanya di sana. Atau kita ngobrol masalah apa, membicarakan yang lain, rentan dengan yang namanya ghibah dan seterusnya. Ada banyak sekali kesalahan yang terjadi karena banyak bicara. Kita bisa tulis misalnya potensi maksiat karena banyak bicara. Karena bicara. Apa saja? Yang pertama, ghibah. Udah, kalau orang lagi banyak bicara, ngomong ngalor ngidul, membicarakan orang lain, pasti kena potensi ghibah. Yang kedua apa? Yang kedua, dusta. Dia menyampaikan tidak sesuai realita. Menyampaikan info tidak sesuai realita. Kemudian apalagi yang biasanya terjadi ketika orang banyak bicara, berpotensi menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah, bikin orang jadi sakit hati. Pemicu sakit hati. Sehingga kadang ada orang yang tadi nyeletuk lalu bikin orang lain sakit hati, dan itu sering terjadi. Demikianlah yang terjadi ketika orang itu banyak bicara. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa banyak bicara itu tidak ada nilai kelebihannya kecuali bagi mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau bagi mereka yang mengislahkan hubungan antara dua orang yang sedang bersengketa. Allah Ta'ala berfirman, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada sisi baik fi kathirin min najwahum, dalam kebanyakan obrolan mereka. Illa man amara bi sadaqah, kecuali orang yang memerintahkan untuk sedekah. Dia melakukan amar ma'ruf. Au ma'rufin, atau dia menyuruh hal yang ma'ruf secara umum. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan dua orang. Maka saat dia menasihati, dia butuh banyak bicara. Biar orang ini jadi sadar. Dia butuh amar ma'ruf, butuh banyak bicara. Nahi mungkar, dia butuh banyak bicara. Sehingga dalam posisi ketika dia banyak bicara, untuk keperluan keselamatan manusia dunia akhirat disyariatkan. Tidak termasuk di antara yang disebutkan dalam ayat ini. Karena Allah mengatakan tidak ada sisi baik kebanyakan dari pembicaraan manusia, kecuali yang dikecualikan oleh Allah adalah amar ma'ruf nahi mungkar kemudian islah. Ada di surat An-Nisa ayat 114. Baik, kemudian kita coba tulis di sini. Bicara terpuji. Anda bisa lihat di Quran surat An-Nisa
ayat 114. Isinya apa itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian hal yang lain. Islah, mendamaikan sengketa, sehingga orang memberi solusi ketika ada orang yang bersengketa. Ini termasuk di antara bentuk bicara yang terpuji. Kemudian ada juga bentuk bicara yang terpuji yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya? Ahsanu qawlan. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Melebihi orang yang da'a ilallah, mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah. Di surat Fussilat ayat 33. Quran surat Fussilat ayat 33. Di situ Allah memberikan pujian untuk orang yang berbicara terpuji, yaitu berdakwah, mengajak kembali kepada Allah. Bicara semacam ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak membahas tentang zikir karena zikir jelas ya. Nanti kalau zikir ya turunannya banyak baca Quran, baca kalimat-kalimat thayyibah. Tapi yang sedang kita bahas adalah pembicaraan umum yang terjadi di antara manusia, menyampaikan sesuatu kepada orang lain bukan dalam bentuk zikir, kalimat-kalimat thayyibah atau baca Quran, tapi dalam bentuk obrolan. Seperti ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita ingin banyak bicara, maka fokuskan di bagian ini. Sehingga di luar kegiatan dakwah, di luar kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, dia lebih banyak diam. Tapi ketika sudah berurusan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dia yang angkat bicara. Insya Allah orang semacam ini lebih terjaga lisannya. Sehingga Anda bisa menghitung ya, kira-kira yang keluar dari mulut kita ini lebih banyak yang mana? Lebih banyak bicara terpuji ataukah sebaliknya bicara yang tercela? Kalau ini kita nggak bisa, Pak, amar ma'ruf nahi mungkar, islah ketika ada orang sengketa, saya nggak punya kapasitas di situ. Berdakwah kepada Allah, saya tidak punya kapasitas di situ. Baik, jika demikian Anda perlu banyak belajar diam. Maka bagi mereka yang belum punya kapasitas, bagi yang belum punya kapasitas, apa yang harus dilakukan? Banyak belajar untuk diam. Ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang ulama. Beliau mengatakan, ta'allamus sumt kama tata'allamuna al-kalam. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamus sumta kama ta'allamuna al-kalam. Ya, ada pesan dari Abu Darda. Abu Darda pernah mengatakan, ta'allamu as-sumt. Belajarlah untuk diam. Kama tata'allamun al-kalam. Sebagaimana kau belajar untuk bicara. Belajarlah untuk diam sebagaimana kau belajar bicara. Karena ketika orang itu lebih banyak diam, ya, minimal dia selamat. Tapi kalau dia banyak bicara, keplesetnya banyak. Dan keplesetnya tadi ya, bisa ghibah, bisa dusta, bisa nyeplos, ya, kayak nyeplos lombok, jadi pedes. Sehingga membuat orang lain sakit hati. Taib. Karena itu banyak bicara akan membuat hati jadi semakin ya sakit, disebabkan potensi-potensi dosa yang terjadi di sana. Kemudian kita diajarkan pada prinsip untuk menyadari.
sadari bahwa semua yang diucapkan manusia, akan terjadi apa? Dicatat malaikat. Maka jangan sampai catatan kita hanya dipenuhi hal yang kosong, gak ada makna, bahkan isinya maksiat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang dia lafalkan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di situ ada malaikat yang selalu raqib. Raqib artinya mengawasi. Atidun artinya tidak pernah absen. Jadi ini bukan nama malaikat, tapi ini sifatnya. Malaikat pencatat amal itu raqibun, selalu mengawasi, atidun, tidak pernah absen. Sehingga dia selalu hadir untuk memperhatikan apapun yang diucapkan oleh manusia. Saya ngomong A, dicatat A. Saya ngomong B, dicatat B. Baik. Dan dalam hal ini ulama beda pendapat tentang semua yang diucapkan oleh manusia. Apakah termasuk ucapan mubah? Yang dicatat oleh malaikat itu apakah termasuk ucapan mubah? Atau ucapan yang mengandung konsekuensi dosa dan pahala? Saya ulang, yang dicatat oleh malaikat itu ucapan yang mubah ataukah hanya ucapan yang berkonsekuensi dosa dan pahala? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan, dan ini hal yang gaib ya, ini hal yang gaib. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dicatat oleh malaikat semuanya. Dan ini pendapat yang ma'ruf dari Tawus bin Kaisan, seorang ulama tabi'in. Maka ketika seorang mengucapkan kalimat walaupun di situ tidak ada konsekuensi dosa dan pahala, seperti cuman ngomong A, B, C, itu kan nggak ada konsekuensi dosa dan pahala. Anda bicara dengan orang lain, saya minta makan, saya mau makan, saya mau minum, saya mau tidur. Itu tidak ada konsekuensi dosa dan pahala, ucapan mubah. Apakah itu dicatat? Pendapat Tawus itu dicatat. Dan sebagian berpendapat bahwa yang dicatat hanya yang berkonsekuensi dosa dan pahala. Sehingga di situ ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang dicatat semuanya. Dan ada yang mengatakan yang dicatat hanya yang berkonsekuensi dosa dan pahala. Kalau tidak ada kaitannya dengan dosa dan pahala, tidak masuk dalam catatan. Namun ala kullin, intinya adalah ini hal yang gaib yang kita nggak tahu seperti apa kondisi realnya. Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang dia ucapkan kecuali di situ ada raqib atid, malaikat yang selalu mengawasi dan hadir, tidak pernah absen, yang mencatat seluruh ucapannya. Sehingga sudah selayaknya kita perlu hati-hati dan waspada. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah banyak melihat. Yang kedua, jelalatan. Fudulun nazar. Fudulun nazar. Dan Masya Allah, ini penyakit yang sangat sulit untuk bisa disembuhkan dari diri para hamba. Karena hidup ini semakin berwarna-warni. Orang yang tinggal di masa silam, jangkauan dia terbatas. Dan yang dia lihat terbatas. Kemudian warna-warna dunia tidak sebagaimana sekarang.
aneka pakaian yang membuka aurat mungkin ada, tapi tidak sewarna-warni sekarang. Sehingga ujian pandangan untuk masa sekarang mungkin lebih berat daripada dulu. Dan ada satu nasihat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan adab Nabi Muhammad SAW saat beliau Isra Mi'raj. Adab Nabi saat Mi'raj ke langit. Di surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga adab ketika beliau dinaikkan oleh Allah ke langit. Allah taala berfirman, "Ma zaghal basaru wa ma tagha." Ma zaghal basaru wa ma tagha. Coba kita lihat di sini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi SAW melihat Jibril di kesempatan yang lain. Inda sidratil muntaha, di dekat sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di sana ada surga tempat kembali. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika pohon sidr itu, pohon bidara itu, yaghsha sidrata ma yaghsha, dia mengalami perubahan yang sangat indah. Coba kita lihat di tafsirnya ya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Abdullah bin Mas'ud bercerita, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intaha bi ila sidratil muntaha. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau sampai di Sidratul Muntaha. Wahiyya fis sama'is sabi'ah. Dan ketika itu beliau berada di langit yang ketujuh. Ilaiha yantahi ma ya'ruju bihi minal ardi wa yuqbadu minha. Sampai disinilah semua yang naik dari bumi itu berada di puncaknya. Wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqiha fa yaqbitu minha. Dan dari sini titik awal yang mau diturunkan ke bumi. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, qala Farash min dhahabin wa'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bidara itu ditutupi sesuatu yang menutupinya. Ada yang mengatakan ditutupi dengan kemilau emas. Wallahu a'lam. Sehingga kelihatan sangat indah. Ada juga yang menyebutkan dalam riwayat yang lain. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan, "Faghasyiha nurul khalaq wa ghasyiyatha al-malaikah mithlul ghurban hina yaqa'na 'ala syajar." Ditutupi dengan cahaya al-khalaq dan ditutupi oleh para malaikat seperti burung-burung gagak yang bertengger di sebuah pohon. Sehingga warnanya berubah. Dalam keterangan Mujahid, kana aghsanu sidrah lu'lu' wa yakutan wa zabrajad. Ranting-rantingnya pohon bidara itu adalah lu'lu', permata dan yakut serta bebatuan yang indah. Wallahu a'lam. Jadi ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat yang dikumpulkan oleh Ibnu Katsir berkaitan dengan seperti apa ketika sidr ini mengalami perubahan warna. Dilihat oleh Nabi SAW, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, pohon itu diliputi dengan kemilau warna yang luar biasa, sehingga menampakkan keindahan yang luar biasa. Lalu Allah katakan, ma zaghal basaru wa ma tagha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Nabi SAW tidak zaghal basar, matanya tidak jelalatan. Wa ma tagha, dan tidak melebihi pandangan yang diizinkan. Qala Ibnu Abbas, ma dhahaba yaminan wala shimala. Beliau tidak noleh ke kanan dan ke kiri. Gak seperti kita ya. Kalau kita masuk ke rumah orang yang belum pernah kita masuki,
dan rumah itu masya Allah mewah gitu ya. Begitu kita masuk sambil berdecak kagum. Wah, kita lihat ini, lihat ini, lihat ini. Gumun. Ya, kita kagum ketika melihat rumah orang yang isinya barang-barang mewah dan baru pertama kita masuk. Wa ma tagha, dan beliau tidak melampaui batas. Kalau kita masuk ke rumah orang kan kadang itu pintu kamar terbuka. Terus dilihatin. Barangkali ada sesuatu yang bisa dilihat. Jadi sampai kita itu ngelihatin celah-celah kecil apa yang bisa dilihat. Itu termasuk bentuk tagha. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa hadhi sifatun 'azimah fi tsabati wat ta'at, fa innahu ma fa'ala illa ma amara bihi wa la sa'ala fawqa ma a'ta wa ma ahsana ma qala an-nadhim ra'al jannatal ma'wa wa ma fawqaha walau ra'a ghairahu ma qad ra'ahu lataha. Ini merupakan sifat yang mulia di mana Nabi SAW selalu komitmen dengan ketaatan. Beliau melakukan apa yang diperintahkan dan tidak meminta melebihi dari apa yang beliau telah dikasih. Baik, ini keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan yang sama. Ma zaghal basar wa ma tagha. Nabi SAW tidak zaghal basar. Pandangannya tidak jelalatan. Wa ma tagha, dan tidak melampaui batas. Jadi misalnya seorang tamu duduk di sini, dia ngelihat tembok sudah. Enggak ke kanan ke kiri, enggak ngelirik, enggak apa. Itu kok ada pintunya kebuka, dia tidak memandang ke arah pintu, barangkali ada yang bisa dicuri lihat. Ma mala basarun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wala shimalan wa ma tagha. Pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tengok kanan kiri dan tidak melebihi batas. Ai ma jawaza ma ra'a, tidak melebihi dari apa yang beliau lihat. Sebagai bentuk adab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang paling mulia yang bisa dijangkau oleh manusia, itulah Sidratul Muntaha. Baik. Tidak bisa dibandingkan dengan keindahan apapun yang ada di muka bumi ini. Sehingga kalau kita berada di sebuah tempat dan kita menganggap itu hal yang indah, asing, maka kita akan jelalatan, tengok kanan, tengok kiri. Nabi SAW tidak demikian. Taib. Selanjutnya. Dan ini tadi ada di surat An-Najm ayat 17. Ya. Surat An-Najm ayat 17. Di mana Nabi SAW tidak jelalatan. Nabi SAW beliau yang pertama tidak jelalatan. Yang kedua, tidak melebihi batas pandang. Nah, dan ini merupakan adab yang beliau lakukan ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada kasus yang Allah sebut sebagai mata pengkhianat. Mata pengkhianat. Allah Ta'ala mengatakan, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia mengetahui mata pengkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersimpan dalam hati. Kayak apa sih Pak mata pengkhianat itu? Kayak mata pengkhianat itu Pak? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan keterangan Ibnu Abbas tentang mata pengkhianat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata pengkhianat. Wa huwa ar-rajulu yadkhulu ala ahli baitahum. Ada orang yang dipersilahkan masuk ke rumah orang lain. Wa fihimul mar'a al-hasana. Di dalam rumah itu ada wanita cantik. Ai au tamurru bihi wa bihim al-mar'ah al-hasana.
atau ketika ada orang lewat, kemudian ketemu dengan beberapa orang yang di situ ada wanita cantik. Fa idza ghafalu lahadha ilaiha. Kalau mereka sedang tidak perhatian, orang ini ngelirik wanita tadi. Fa idza fatanu ghadda. Kalau mereka sedang menghadap dirinya, ghadda, dia ghaddul basar. Fa idza ghafalu lahadha. Fa idza fatanu ghadda basarahu. Kalau orang-orang lagi gak konsentrasi, dia ngelirik. Kalau orang lagi konsentrasi, dia nundukin pandangan. Begitu. Terus seperti itu. Waqad ittala Allahu min qalbihi annahu wadda allau tala'a ala farjiha. Dan Allah tahu bahwa hati orang ini punya keinginan untuk melihat kemaluannya. Allah tahu hati orang ini punya keinginan untuk melihat kemaluan wanita tersebut. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, rawahu Ibnu Abi Hatim. Nah, dan seperti itu, ini bicara orang soleh ya. Kalau orang yang nggak terbiasa dengan hijab dan seterusnya ya pasti saling melihat dan nggak ada batas. Tapi orang-orang soleh, yang terkadang mereka punya mata pengkhianat, lagi bareng sama suaminya, lalu ada lelaki, istrinya ngelirik, mumpung suaminya nggak tahu, khainatul a'yun, mata pengkhianat, lagi bareng sama istrinya, suaminya ngelirik wanita yang lain, mumpung istrinya lagi nggak konsen, khainatul a'yun, ya'lamu khainatul a'yun, Allah mengetahui mata pengkhianat. Ketika lagi bersama, ada rombongan banyak orang. Kalau kemudian orang lagi melihat dia ghaddul basar. Dia menundukkan pandangan. Seperti menampakkan orang yang khusyuk, tidak peduli dengan suasana di sekitar. Begitu yang lain lagi nggak fokus, dia curi-curi lihat. Dia ngelirik. Ya'lamu kha'inatul a'yun. Allah mengetahui mata pengkhianat. Bahkan kadang ada ustadz lagi kajian gitu ya, sudah ada tabirnya padahal itu, tapi ada celah-celah tabir. Kadang ada yang lirik lewat itu. Nah, ketika ketahuan dia ngelirik, dia ngilang. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata pengkhianat. Maka demikianlah manusia, terkadang mereka sangat sulit untuk menjaga mata dan pandangannya, sehingga ini sebenarnya bisa membuat penyakit dalam hatinya. Baik. Selanjutnya, ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh sebagian ulama berkaitan dengan masalah udulun nadhar, terlalu sering jelalatan, terlalu banyak melihat. Kita tulis dulu tentang mata pengkhianat. Tadi ada di surat Ghafir ayat 19. Di surat Ghafir ayat 19. Dan tadi sudah kita sampaikan tentang seperti apa kondisi mata pengkhianat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ada keterangan dari Ibnu Abbas. Yang dimaksud di situ adalah ngelirik wanita cantik. Saat apa? Saat tidak dilihat orang. Dia ngelirik wanita cantik saat tidak dilihat orang. Melirik wanita saat tidak dilihat orang. Dan ketika dilihat orang, dia ghaddul basar, dia tundukkan pandangan. Ya, demikianlah kondisi yang terjadi di masyarakat. Baik. Kemudian ada sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang ulama. Beliau mengatakan, da' fudulan nazar
takun akhsya'an nas. Da' fudulan nazar. Tinggalkan terlalu sering melihat jelalatan, maka kau akan menjadi orang yang paling khusyuk. Perkataan siapa ini? Man taraka fudulan nazar. Kalimatnya gimana? Siapa yang dia meninggalkan kondisi sering jelalatan, maka dia akan menjadi manusia yang paling khusyuk. Jaga pandangan agar jadi manusia yang paling khusyuk. Untuk bisa menjaga kekhusyuan, maka caranya adalah jaga pandangan. Wallahu alam. Taib. Kemudian berikutnya, fudulut ta'am. Sumber penyakit hati berikutnya, yang ketiga adalah makan berlebih. Makan berlebih. Makan berlebih termasuk hal yang tercela. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan makan dan minum dan jangan tusrifu, jangan israf. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Di sini di surat Al-A'raf ayat 31 Allah memberikan pesan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf ayat 31. Berlebihan ketika makan dan minum, hukumnya apa? Dilarang. Al-Quran yang melarangnya, wa kulu washrabu wa la tusyrifu. Ini ada di Quran surat Al-A'raf ayat 33. Ya, ayat berapa tadi? Al-A'raf ayat 31. Baik. Kemudian, posisi berlebihan ketika makan dan minum adalah ketika seseorang makan melebihi dari apa yang dia butuhkan. Bahkan sampai Masya Allah ya, kekenyangan dan seterusnya. Dan itu dilakukan hampir tiap hari misalnya. Atau terlalu sering. Kalau sesekali nggak masalah. Nabi SAW pernah kenyang, demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah kenyang, tapi sesekali. Namun kalau terlalu sering, ini tercela. Sehingga makan berlebihan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah makanan. Ini beberapa prinsip ya tentang masalah kuliner. Jangan sampai kuliner menghabiskan waktu. Jangan menghabiskan waktu. Hanya untuk urusan makan, dia butuh waktu 1 jam. Sekali makan. Bahkan mungkin lebih. Ini hal yang sia-sia. Para ulama di masa silam kalau makan paling cepat. Sehingga mereka kalau makan, diremuk itu rotinya. Sebelum dimakan diremuk dulu, dikasih air, biar gampang dikunyah. Udah, makan selesai. Makan, perut terisi, selesai. Sehingga jangan sampai menghabiskan waktu. Demikian pula praktek yang terjadi ketika orang itu makan, maka makan dengan tidak terlalu menguras tenaga, membutuhkan banyak waktu, masak terlalu sibuk sampai menghabiskan banyak waktu. Maka
praktek yang dilakukan oleh sebagian orang, ngejar kulineran ya. Ayo kita makan di sana, ke sana, macet ya. Sampai di lokasi, Masya Allah, saking ramenya nggak dapat tempat duduk. Terus ngapain? Antri dulu. Antri. Nungguin meja. Nah, begitu dapat tempat, langsung ditempati. Karena antri. Ya? Kemudian habis itu dia makan sambil ngobrol lama sekali. Pesen ini dulu, pesen lama sekali. Masya Allah. Ini ngapain? Sekali makan antrinya panjang. Makanya saya paling gak suka kalau warung diajak panitia misalnya. Kalau sendiri kan malas sudah. Diajak panitia, mampir di warung ini. Rame, pindah pokoknya. Pokoknya kalau rame, wajib pindah. Karena paling gak suka tempat makan yang rame. Tidak bisa menikmati dan akan buang-buang waktu. Ngantri dulu. Apalagi ngantri dulu. Cari tempat makan yang tidak rame. Ya. Kemudian tujuannya adalah agar tidak menghabiskan waktu. Lalu yang kedua, jangan bangga dengan makanan. Karena bangga dengan makanan termasuk bangga dengan urusan dunia. Dan itu tercela. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata. Mereka terlalu bangga dengan kehidupan dunia. Sementara kehidupan dunia hanya kenikmatan sementara. Bentuk bangga dengan makanan adalah ya sebagaimana contoh yang sering kita lihat, difoto, di-share, difoto, di-share. Sehingga dia bangga dengan makanan itu, lalu dia foto, lalu dia share. Ini bahaya. Ketika dia mendapatkan makanan yang sederhana, tidak pernah difoto. Kalau makanannya mewah, difoto, terus di-share. Demikianlah contoh orang yang terlalu bangga dengan makanan. Dan bangga dengan makanan ini sama dengan bangga dengan dunia. Bangga dengan urusan dunia. Dan kita tahu bangga terhadap urusan dunia hukumnya tercela. Baik. Kemudian prinsip berikutnya adalah jaga adab. Dan tidak menampakkan kemewahan. Nabi SAW ketika makan, beliau makan itu seperti gaya budak. Dan beliau sendiri yang menyampaikan itu. Rasulullah SAW ketika beliau makan, maka cara beliau makan itu seperti gayanya budak. Coba kita lihat di sini. Ada sebuah keterangan tentang bagaimana kesederhanaan Nabi SAW ketika makan. Kata Anas bin Malik, "Ma'alimtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sukrujah qat." Aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan sukrujah. Apa sih sukrujah? Coba kita lihat di sini. Wahiya sihafun au atbaqun tudau fiha al-mukhallalat wal mushahhiyat walam yukhbas lahun Nabi SAW dhalikal khubz ar-raqiq al-fakhir. Yang dimaksud dengan sukrujah adalah nampan atau meja yang dipakai untuk makan. Jadi Anda bisa lihat seperti meja anak TPA atau meja orang yang belajar, ada meja kecil. Nabi SAW nggak pernah makan pakai seperti itu. Apalagi di atas meja seperti ini. Beliau makan di bawah, bukan di atas meja. Wala khubizalahu muraqqaqun qat. Dan Nabi SAW tidak pernah dibuatkan roti dari gandum yang lembut, dari gandum yang bagus. Sehingga makanan beliau rotinya roti biasa, roti sederhana, bukan roti yang mewah. Ada sebagian orang yang hampir semua makanannya itu branded, bermerek, jajan-jajanannya bermerek, branded itu ya. Sehingga jarang dia
menyentuh makanan yang kurang bermerek. Hampir semua jajanannya itu bermerek, bahkan impor dari luar. Ya mungkin mungkin mahal, tapi ini bisa jadi terlalu mewah. Wala akala ala khiwanin qat, dan Nabi SAW tidak pernah makan ala khiwan. Coba kita lihat di sini makna khiwan. Rasulullah SAW tidak pernah makan dengan menggunakan khiwan. Ala ma'idatin min tilkal mawad al-murtafi'ah alal ard, di mana beliau makan di atas hidangan yang tinggi dari tanah, allati ya'kulu 'alaiha al-udhama wal mutrafun, yang biasanya dimakan oleh para raja. Sehingga Nabi SAW nggak suka model meja makan seperti para raja yang panjang, kemudian kursinya gede, terus ada banyak hidangan makanan di situ. Kata Anas, Rasulullah SAW nggak pernah makan seperti itu. Wal aklu 'alaiha lam yazal min da'bil mutrafin wa wad'il jabbarin. Dan makan dengan model seperti ini, hidangan yang lebar, luas, panjang ya. Kemudian ada banyak meja-meja, ada banyak kursi-kursi besar. Ini merupakan kebiasaan orang-orang sombong dan para raja yang sombong. Li'alla yaftakira ilal inhina indal akli, agar mereka tidak butuh nunduk ketika makan, maka dikasihlah meja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la yushbihu bihim, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan enggak seperti mereka. Wa kana ya'kulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu 'ala sufar allati tumaddu 'alal ard. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan bersama sahabatnya ala sufar, di atas taplak yang dibentangkan di tanah, sehingga posisi makanan itu sejajar dengan kaki, bukan di atas meja seperti ini, tapi sejajar dengan kaki. Tawadu'an wa zuhdan fid dunya wa madhahiriha wa ta'liman li ummatihi, sebagai bentuk tawadu dan zuhud terhadap dunia. Sampai Aisyah itu pernah mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami siapkan meja biar Anda bisa makan di atas meja, makanannya biar ditaruh di meja. La ya bintas Siddiq, innama akulu kama ya'kulul abd. Gayaku makan tuh sebagaimana cara budak ketika makan. Maka beliau duduk bersimpuh. Anda lihat orang yang duduk tawarruk, duduk iftirash ketika sholat, duduk di antara dua sujud ketika sholat, duduk iftirash, tapi kakinya ditumpuk, diduduki, ya, sehingga lututnya ditekuk, kakinya ditumpuk, diduduki. Lalu Nabi SAW duduk seperti itu, dan beliau makan dalam posisi seperti itu, di bawah makanan itu. Makanan ada di alas, ya, dan dimakan bareng-bareng dengan para sahabat. Beliau makan sebagaimana orang rakyat jelata yang makan. Maka Rasulullah SAW ketika makan itu tidak menampakkan kemewahan. Sehingga kalaupun kita, ya ini mungkin beda dengan tradisi di masa sekarang ya. Rata-rata kan kita punya meja-meja makan. Kalaupun kita punya meja makan ya, jangan terlalu mewah. Jadi yang kursi gede, yang belakangnya ini tinggi, besar gitu kan. Kemudian mejanya panjang. Kalau bisa enggak seperti itu. Buat yang sederhana saja, sebagai bentuk tawadhu ketika kita makan. Jadi makan dengan posisi tawadhu. Dan di antara adab yang lain adalah Nabi SAW tidak pernah mencela makanan, kemudian membaca doa menggunakan tangan kanan dan seterusnya, sebagaimana yang sering kita baca dalam penjelasan tentang adab makan. Selanjutnya yang keempat, jangan turuti setiap keinginan. Jangan turuti setiap keinginan. Diri kita jangan terlalu dimanja. Jangan jadi orang yang kita memanjakan diri kita sendiri.
Sebagaimana kita tidak ingin memanjangkan anak kita. Kita punya anak, setiap pengen apa dituruti, pengen apa dituruti. Terlalu memanjakan anak, bahaya. Maka kita juga jangan memanjakan diri kita. Sehingga pengen makan ini dituruti, pengen makan ini dituruti. Nggak kayak gitu ya. Coba kita lihat di sini. Ini ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir untuk firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat 67. Berarti Al-Baghawi, penjelasan Al-Baghawi. Nah, Umar pernah mengatakan, qala Umar bin Khattab, dalam penjelasan Al-Baghawi untuk surat Al-Furqan ayat 67. Ada sebuah kutipan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kafa sarafan alla yashtahiya ar-rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akala. Cukuplah seseorang itu dianggap telah berlebihan. Saraf, telah melakukan tindakan yang berlebihan. Ketika setiap kali dia pengen sesuatu, pasti dituruti. Saya pengen makan ini, dibelikan. Pengen makan ini, beli. Pengen makan ini, beli. Ya memang dia punya duit. Dia bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan. Tapi setiap kali dia pengen, langsung kejar ke sana. Pengen apa lagi, kejar ke sana. Pengen apa, Pak? Pengen sate kelatak, langsung berangkat. Ya, Pak Pong. Pengen apa lagi? Pengen sate ini, langsung berangkat lagi. Itu kata Umar bin Khattab, orang semacam ini cukup disebut sebagai orang yang telah berlebihan. Baik. Ini kita kopikan keterangan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Udah? Jadi ada pesan Umar bahwa orang yang boros atau berlebihan itu ketika melayani semua keinginan dia untuk dimakan. Pengen ini, langsung makan itu. Pengen ini, diwujudkan. Memang dia punya duit, tapi nggak kayak gitu ya. Sehingga tidak harus semuanya dilayani. Udah? Kemudian yang kelima, sesekali tinggalkan kemewahan. Sesekali tinggalkan kemewahan karena takut amal kita disegerakan balasannya. Disegerakan balasannya di dunia. Baik. Coba saya bacakan riwayat berikut. Diceritakan dalam sebuah peristiwa tentang bagaimana Abdurrahman bin Auf menangis saat beliau mau berbuka puasa. Diceritakan oleh Ibrahim putranya Abdurrahman bin Auf, bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dihidangkan makanan kepada beliau wa kana shaiman, dan ketika itu beliau puasa menjelang berbuka. Sudah mendekati waktu berbuka, makanan sudah dihidangkan. Faqala, lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair terbunuh dalam peristiwa perang Uhud dan beliau lebih baik daripada aku. Kuffina fi burdatin, beliau diberi kafan dengan selembar kain. In ghuttiya ra'suhu, ketika ditutupi kepalanya, badat rijlah, maka nampak kakinya. Wa in ghuttiya rijlahu bada ra'suhu, ketika ditutupi kaki, kepalanya kelihatan. Betapa miskinnya Mus'ab ketika itu. Saat Mus'ab itu mati, beliau dalam kondisi sangat miskin. Lalu beliau mengatakan, "Tsumma busita lana minad dunya ma busit." Kemudian dibentangkan dunia untuk kita sebagaimana saat ini.
Dalam riwayat yang lain, u'tina minad dunya ma u'tina. Kita diberi dunia sebagaimana saat ini. Wa qad khashina, dan aku takut an takuna hasanatuhna ujjilat lana. Jangan-jangan kebaikan kita, pahala ibadah kita telah dibalas oleh Allah di dunia. Tsumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Lalu beliau nangis, kemudian beliau tinggalkan makanan. Masya Allah, gak jadi makan. Sehingga beda dengan kita ya. Kalau ada makanan yang mewah, enak, serba yang kita suka, wah langsung semangat, serbu. Dan dengan bangganya kita makan itu tanpa ada perasaan beban dosa. Bukan beban dosa ya, tanpa ada perasaan amal kita hilang. Sahabat ada perasaan seperti itu. Kadang kita kalau ke warung Padang, terus panitia minta dihidang pak, dihidang. Masya Allah. Bingung sampai kita milihnya. Ada sayur, ada lauk, aneka lauk. Kamu mau pilih mana? Silahkan pilih, sesukamu. Masya Allah. Pilih tahu tempe. Nah, dan kita kalau melihat seperti itu kan senang sekali. Ada banyak makanan. Kita senang sekali. Karena kita tidak punya kesadaran sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat. Selanjutnya adalah fudulul mukhalatah. Terlalu sering bergaul. Tadi yang ketiga makan berlebihan. Yang keempat sering bergaul. Terlalu sering bergaul boleh saja, tapi terlalu sering bergaul ini bisa berbahaya. Karena dengan bergaul ini rentan gesekan. Rentan gesekan gimana? Ya namanya orang ketika bergaul kan pasti akan ada gesekan dengan kanan dan kirinya. Sehingga dengan bergaul akan rentan dengan yang namanya gesekan. Dan kalau sudah terjadi gesekan, maka yang timbul adalah dosa. Karena itu dulu para ulama mereka terkenal sebagai orang yang suka menyendiri. Ketika sendiri dia bisa lebih fokus untuk berzikir, lebih fokus untuk baca Quran, lebih fokus untuk belajar, lebih fokus untuk menelaah kitab. Ada banyak hal yang bisa dilakukan ketika dia sendirian. Tapi kalau dia bareng banyak orang, akhirnya kan bawaannya ngobrol. Sehingga dia bukan model orang yang senang kumpul dengan orang, tapi sebaliknya. Justru lebih senang untuk menyendiri. Abdullah bin Mubarak itu diantaranya. Sampai ada sebagian orang yang tanya kepada beliau, ala tashtauhish, apa anda tidak merasa kesepian? Lalu beliau mengatakan, wa kaifa astauhish wa ana ma ashabin Nabi SAW. Bagaimana mungkin saya kesepian sementara aku dibersamai oleh para sahabat Rasulullah SAW. Artinya beliau menelaah hadis. Menelaah hadis itu membarengi para sahabat Nabi SAW. Masya Allah. Jadi demikian kondisi para ulama, mereka adalah orang-orang yang suka menyendiri. Imam Ahmad juga demikian. Beliau termasuk di antara orang yang suka menyendiri. Imam Bukhari juga sama. Sehingga dalam rombongan terus istirahat. Rombongan perjalanan istirahat. Nah biasanya kan mereka terus kumpul buka makanan bareng-bareng. Imam Bukhari ngambil tempat yang sepi. Terus beliau menyendiri di situ. Sehingga dengan menyendiri, maka orang akan lebih bisa untuk belajar, lebih bisa berzikir, lebih bisa fokus bermunajat. Karena itu batasi, jangan menjadi orang yang suka bergaul. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, beberapa hal berkaitan dengan masalah racun bagi hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan Allah jadikan hati kita bersih dari semua kotoran-kotoran yang berbahaya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bacakan pertanyaan ya Ustadz.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Izin bertanya, terkait menahan diri dalam makanan, apakah kita boleh menebusnya dengan membelikan makanan setiap kita pingin makan enak supaya kita tidak terlalu merasa bersalah, Ustadz. Jazakumullah khairan. Wallahu alam, insyaallah hal yang baik ya. Ketika Anda ingin makan yang enak, lalu Anda apa? Berikan kafaroh dengan cara saya belikan orang lain makan yang sama untuk dikasihkan kepada orang yang tidak mampu. Cuman tidak semua keinginan yang muncul dari diri kita harus semuanya dituruti. Pengen ini turuti, pengen ini turuti. Aku kok penasaran dengan makanan ini, dituruti. Aku penasaran dengan makanan ini, dituruti. Itu nggak ada ujungnya. Dan demikian seperti ini yang seharusnya kita latih diri kita untuk disapih. Sehingga saat dirinya punya keinginan, saya pengen ini. Enggak, saya enggak turuti kamu. Wahai jiwaku, kamu akan saya sapih. Ya, sesekali dibuat demikian. Terutama untuk makanan-makanan yang membuat kita kepo. Maka sebaiknya tidak semuanya harus dituruti. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum ya Ustadz. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz sekeluarga. Amin Amin walakum Allahumma amin. bimithlim. Saya seorang ayah. Mohon pencerahannya Ustadz. Jika saya tertinggal sholat jamaah di masjid, manakah yang lebih baik dan pahalanya lebih banyak ya Ustadz? Sholat sendiri di masjid atau sholat jamaah bersama anak dan istri di rumah ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, ada satu hadis. Hadisnya seperti ini. Mungkin ini bisa kita jadikan sebagai kunci jawabannya. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a." Siapa yang berwudu dengan sempurna, thumma kharaja amidan ilal masjid. Kemudian dia keluar dari rumah dengan punya niat sengaja menuju masjid. Fawajadan nasa qad sallu, lalu dia jumpai jamaah sudah selesai sholat. Ya, begitu dia datang bubar sudah. Oh, udah pada bubar, udah pada selesai. Kataballahu lahu mithla ajri man hadaraha. Maka Allah catat untuknya pahala seperti orang yang menghadiri sholat itu. Wala yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wallahu alam. Jadi mungkin bisa kita jadikan sebagai jawaban untuk pertanyaan tadi. Sekiranya Anda telat ke masjid dan saat Anda datang ke sana jamaah sudah bubar, sebaiknya sholat di rumah atau di masjid? Jawabannya, kalau berdasarkan hadis ini tetap berangkat. Sampai di sana, wah sudah bubar, ya sudah, Anda tetap sholat di masjid. Semoga tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga Ustadz, dan guru-guru Ustadz. Amin Amin walakum Allahumma amin. bimithlin. Ustadz, bagaimana cara bertobat dari ghibah sementara yang kita ghibah itu sudah jauh dan bertobat dari berbohong? Apakah kita harus meminta maaf? Dan juga ketika kita curhat kepada manusia, itu ternyata membuka aib pasangan Ustaz. Bagaimana cara bertobat dengan ketiga hal tersebut? Jazakumullah khairan. Berkaitan dengan cara tobat dari ghibah. Di situ ada dua kondisi. Yang pertama, pihak yang dighibah
pihak yang dighibah mengetahui. Ketika pihak yang dighibah mengetahui, maka tobat kita adalah tentu saja minta maaf kepada yang bersangkutan. Yang kedua, pihak yang dighibah tidak tahu. Pihak yang dighibah tidak tahu. Dominan ghibah seperti ini. Kita menggibah orang dan yang kita ghibah tidak tahu. Nah, apakah perlu minta maaf? Ulama beda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat tidak perlu minta maaf. Pendapat yang lebih tepat adalah tidak minta maaf. Karena dia nggak tahu. Sebab kalau dia beritahu lalu minta maaf akan lebih besar, lebih panjang masalahnya. Sehingga dalam posisi ketika dia tidak tahu maka tidak perlu minta maaf. Oh, kok enak Pak kalau kayak gini? Nah, tapi ada konsekuensinya. Apa? Dia wajib memutihkan. Ya, dia wajib memutihkan nama baik orang itu di majelis yang sama. Sehingga kalau dia sudah menggibah di majelis A, dihadiri oleh berapa? 5 orang. Ya. Misalnya Budi, Adi, Rudi, Teddy, dan Didi. Udah, dia gibah di situ. Lalu majelis ini bubar. Ganti hari, 5 orang ini kumpul lagi. Nah, saat 5 orang ini kumpul lagi, dia harus memuji, memutihkan nama baik orang yang digibah. Nah, dia sampaikan misalnya pujian kepada orang yang digibah, sehingga mengembalikan nama itu. Intinya, sebagaimana kemarin dia sudah mencaci maki orang itu di majelis tersebut, berikutnya dia membela orang itu di majelis tersebut. Itulah bentuk taubat dari ghibah. Selanjutnya, terkait apa tadi? Curhat kepada orang lain yang ternyata itu membuka aib pasangan. Ya, maka mungkin Anda bisa sampaikan kepada orang itu bahwa suami saya adalah orang baik seperti ini. Anda berikan pujian agar tidak memberikan kesan yang buruk tentang pasangan Anda di hadapan orang tersebut. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustaz, keluarga serta tim ANB dan semua jamaah kajian selalu dalam hidayah sunnah dari Allah Azza wa Jalla. Amin walakum bimithlin. Ustaz, seperti tadi yang dikatakan Rasulullah mengangkat atau melipat satu kaki ketika makan atau duduk di lantai. Apakah melipat atau mengangkat kaki ini juga berlaku untuk akhwat ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Jadi bukan melipat satu kaki tapi 2 kaki. Seperti duduk iftirash. Bukan duduk jigang ya, tapi duduk iftirash. Ya, Anda lihat duduk iftirash. Ya. Seperti yang kita tahu duduk iftirash. Dia melipat 2 kaki. Seperti ini ya. Melipat 2 kaki. Bukan melipat 1 kaki, tapi kakinya ditumpuk. Ya. Atau dibuat bersebelahan seperti ini, lalu diduduki. Ditumpuk bisa, dibuat bersebelahan. Bukan yang satunya diangkat ini, tapi dua-duanya ditekuk. Itu duduk makan yang sesuai sunnah. Sementara yang ma'ruf duduk jigang, wallahu alam, ada sebuah riwayat tapi bukan sabda Nabi, bukan cerita tentang Nabi SAW. Jadi yang lebih tepat dua-duanya ditekuk. Nah, duduk kayak gini kan bagi ikhwan maupun akhwat dua-duanya berlaku. Wallahu alam.
Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Saya haid 3 hari, kemudian bersih dan mandi. 2 hari kemudian keluar lagi flek sedikit Ustaz. Dan ini terjadi setelah melahirkan anak kedua. Apakah sholat yang dikerjakan dalam jeda 2 hari tersebut syah ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Haid itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, tentang tempat keluarnya darah haid. Qul huwa adzan, katakanlah bahwasanya haid itu kotoran. Dan yang dimaksud di situ adalah darah haid. Darah haid itu najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita, maksudnya jangan melakukan hubungan badan di tempat keluarnya darah haid. Karena itu begini, cairan yang keluar dari rahim, ini ada 2. Pertama darah, kedua selain darah. Kalau yang keluar darah, ini ada 3 kemungkinan: haid, nifas, istihadhah. Udah? Kalau Anda normal, artinya bukan wanita yang mengalami istihadhah, maka sudah nggak ada istihadhah pada diri Anda. Kalau Anda normal. Istihadhah ini terjadi pada orang yang nggak normal. Sehingga wanita yang tidak pernah punya pengalaman istihadhah, ya dia nggak mengalami istihadhah, dia normal-normal saja. Nifas hanya ketika melahirkan. Maka setiap keluar darah itu haid. Walaupun 2 hari, 3 hari. Sudah? Ketika suci, sudah nggak keluar, ya dihitung suci. Sudah putus Pak, ya putus. Sudah. Kok keluar lagi nanti, ya haid lagi. Karena untuk batas suci, untuk batas waktu, berapa lama waktu suci, pendapat yang benar nggak ada batas. Sehingga suci sehari, besok haid lagi. Ya sehari itu sholat. Terus haid, ya dia nggak sholat. Asal yang keluar darah. Kemudian selain darah, cairan selain darah ini banyak ya. Tapi yang ada kaitannya dengan haid biasanya sufroh. Ini cairan kekuningan. Atau kudroh, cairan keruh. Atau cairan bening, qasah al-bayda. Baik. Untuk sufroh dan kudroh, nah, ini jika nyambung haid, jika nyambung dengan darah, maka statusnya haid. Jadi dia terhitung haid jika nyambung dengan darah. Tapi kalau dia nggak nyambung dengan darah, bukan haid. Misalnya Anda mengalami flek, tapi yang keluar kekuningan. Setelah itu nggak keluar apa-apa, ya sudah, itu bukan haid. Keluar keruh, tahu cairan keruh ya, seperti air yang dikasih tanah gitu. Keruh, nah itu bukan haid, bukan darah, karena dia cairan selain darah. Nah ketika keluar seperti ini, di luar masa haid, yang tidak nyambung dengan haid, maka tidak terhitung haid, baik di depan maupun di belakang. Kalau di belakang kita gampang nih teninya ya, begitu haid keluar dah, nanti kan long tail tuh nggak putus-putus, keluar sufroh lama sekali, yaitu haid kalau nyambung. Tapi kalau putus, bukan haid. Misalnya sudah sempat suci, lalu keluar lagi kekuningan, bukan haid. Sedangkan cairan bening ini tanda suci. Begitu keluar cairan bening berarti wanita ini sudah suci dari haid. Wallahu alam. Taib, demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.